warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kembali lagi kita pada pembahasan tentang fi'il mudhari. Pada video kali ini kita masuk pada pembahasan yang ke-6 ya, wazan fa'ala. Wazan fa'ala fi'il mudhari'nya adalah yufa'ilu. Wazan yufa'ilu memiliki tasrif ataupun perubahan sebanyak 14 kali. Dan setiap perubahan yang terjadi pada wazan ini terdapat ad-dhamir munfasil yang dia berfungsi sebagai subjek pada kalimat tersebut. Untuk itu, marilah kita simak dan kita perhatikan perubahan demi perubahan yang terjadi pada wazan yufa'ilu. Yang pertama, yufa'ilu. Di dalamnya terdapat dhamir huwa. Yang kedua, yufa'ilani. Di dalamnya terdapat dhamir huma. Yang ketiga, yufa'iluna. Di dalamnya terdapat dhamir hum. Yang keempat, tufa'ilu. Di dalamnya terdapat dhamir hiya. Yang kelima, tufa'ilani. Di dalamnya terdapat dhamir huma. Yang keenam, yufa'ilna. Di dalamnya terdapat dhamir hunna. Yang ketujuh, tufa'ilu. Di dalamnya terdapat dhamir anta. Yang kedelapan, tufa'ilani. Di dalamnya terdapat dhamir antuma. Yang kesembilan, tufa'iluna. Di dalamnya terdapat dhamir antum. Yang kesepuluh, tufa'ilina. Di dalamnya terdapat dhamir anti. Yang ke-11, tufa'ilani. Di dalamnya terdapat dhamir antuma. Dan yang ke-12, tufa'ilna. Di dalamnya terdapat dhamir antunna. Yang ke-13, ufa'ilu. Di dalamnya terdapat dhamir ana. Dan yang terakhir, yang ke-14 adalah nufa'ilu. Di dalamnya terdapat dhamir nahnu. Nah, itulah dia perubahan-perubahan yang terjadi pada wazan yufa'ilu. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, perlu kita mendalami dan perlu kita menghayati setiap pelajaran demi pelajaran yang kita sedang pelajari saat ini. Khususnya pada tasrif-tasrif yang sudah kita bahas, harusnya dan seyogianya ini sudah lengket di dalam diri kita, dalam pikiran kita. Agar apa? Agar kita mudah ke depannya untuk memahami contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran dan juga contoh-contoh secara umum yang ada di dalam buku-buku pelajaran. Baik, untuk itu mari kita coba memahami wazan yufa'ilu ini di dalam Al-Quran. Kita lihat contohnya di dalam surat Ali Imran ayat 114. Bagi saudara-saudaraku yang memiliki Al-Quran di rumah, maka mari kita coba buka dan kita pelajari bersama dan kita pahami bersama ayat tersebut, dan kita akan temukan nantinya contohnya di ayat tersebut. Saya akan bacakan dan kita simak bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kata yu'minuna
ini adalah fi'il mudhari. Ya. Asal katanya adalah amana. Mudhari'nya yu'minu. Yu'minu, yu'minani, yu'minuna. Ya. Jadi ini adalah perubahan ketiga dari kata yu'minu. Di dalamnya terdapat dhamir hum. Hum artinya mereka, merekanya ini kata ganti untuk ayat di atasnya, yaitu ayat 112. Ya. Di mana di surat 113 ya. Di mana di ayat 113 tersebut cerita tentang di antara ahli kitab ada ummatan qaimah, ada umat yang konsisten mentilawahi ayat-ayat Allah. Jadi ayat ini menceritakan, ayat 114 ini menceritakan ayat 113-nya. Dengan kata lain, ayat 114 ini menjelaskan tentang ayat yang ada di surat 113. Ya, itu dia. Jadi orang-orang yang konsisten, ya, umat yang konsisten dalam mentilawahi ayat-ayat Allah, mereka itu karena mereka beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Oke, kita lanjut. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Kata ya'muru juga termasuk fi'il mudhari dari timbangan amaro. Ya'muru, ya'muru, ya'muroni, ya'muruna. Di dalamnya terdapat dhamir hum. Artinya mereka, merekanya ini kata ganti untuk ummatan qaimah. Ya, umat yang konsisten. Ya. Jadi mereka juga mengamar terhadap perbuatan-perbuatan yang arif, yang bijak, perbuatan-perbuatan yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka melarang, menahan orang untuk perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang jelek, yang ingkar. Kata yanhauna ini juga termasuk fi'il mudhari. Ya. Sebenarnya kata yanhauna aslinya adalah yanhayuna, serupa dengan timbangan yaf'aluna. Di dalamnya terdapat dhamir hum. Humnya ini kata ganti untuk ummatan qaimah. Ya. Namun yang muncul pertanyaan adalah, kenapa yanhayuna berubah menjadi yanhauna? Dalam kaidah bahasa Arab, kata yanhayuna bisa diubah menjadi yanhauna karena ada faktor-faktor dalam kaidah bahasa Arab. Yanhayuna dalam pelafasan dia terasa berat. Yang kedua, huruf yanha, huruf hanya diawali baris fathah. Sedangkan yu-nya, huruf iya-nya berbaris doma. Ya ini dalam kaidah bahasa Arab dia tergolong huruf ilat. Huruf ilat ini bisa dia diubah menjadi alif dikarenakan huruf hanya diawali baris fathah. Nah, setelah huruf iya yang berbaris domah tadi dirubah menjadi alif, maka terjadilah dua huruf yang berbaris sukun. Karena bertemu dua huruf yang berbaris sukun, maka salah satunya harus kita hilangkan, yaitu huruf alif tadi. Jadi huruf alifnya kita buang. Setelah dibuang huruf alifnya, maka yanhayuna tadi berubah menjadi yanhauna. Begitulah dia kaidah dalam bahasa Arab. Nah, kaidah yang seperti ini tidak akan mungkin bisa kita pahami kalau kita tidak memiliki referensi buku-buku tasrif. Ya. Jadi saran saya, selain kita belajar lewat video ini, cobalah beli buku-buku referensi yang berhubungan dengan tasrif dalam bahasa Arab, tasrif-tasrif bahasa Arab, agar kita lebih memahami lebih dalam, lebih jauh tentang tasrif-tasrif yang terjadi dalam Al-Quran.
contoh-contoh yang ada dalam Al-Quran. Ya. Wa yanhauna 'anil munkar. Jadi mereka melarang, menahan orang untuk perbuatan-perbuatan yang mungkar. Wa yusari'una. Nah, kata yusari'una inilah contoh yang serupa dengan wazan yang sedang kita pelajari ini. Ya. Yusari'una asalnya adalah yusari'un. Yusari'u, yusari'ani, yusari'una. Di dalamnya terdapat dhamir hum. Mereka. Merekanya ini kata ganti untuk ummatan qaimah yang ada di ayat 113-nya. Ya. Jadi yusari'una, mereka bersegera dalam berbuat kebaikan. Ya. Jadi kata khairat bentuknya jamak. Ya. Banyak mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik. Baru di ayat terakhirnya ditutup dengan kalimat wa ulaika minas sholihin. Jadi mereka itulah yang tergolong orang-orang yang soleh. Jadi apabila kita ingin menjadi orang yang soleh, atau apabila kita menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh, maka langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, tanamkan keimanan pada diri kita ataupun anak kita, iman kepada Allah dan yaumil akhir. Yang kedua, ajarkan, amarkan, perintahkan kepada diri kita dan juga anak kita untuk perbuatan-perbuatan yang ma'ruf. Ya. Jadi kita jangan hanya mengajarkan, memerintahkan orang untuk berbuat baik, tapi kita melupakan diri kita sendiri. Nanti kita kena di ayat yang lain. Ya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna 'anil munkar. Kau suruh orang untuk berbuat baik, tapi kau lupakan diri kau sendiri. Jadi kita jangan seperti itu. Jadi kita menyuruh orang untuk berbuat baik, tapi kita juga menjalankan apa yang kita ajarkan kepada orang lain. Ya. Itu dua. Wa yanhauna 'anil munkar. Dan mari kita melarang diri kita dan juga kita melarang orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan mungkar. Jadi ketika kita melihat suatu perbuatan yang akan dilakukan seseorang itu termasuk perbuatan mungkar, maka cobalah kita melarangnya. Ya. Jadi itu yang kedua. Yang pertama kita beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Yang kedua kita mengamar orang untuk berbuat yang baik dan melarang orang untuk melakukan perbuatan yang mungkar. Dan yang ketiga, yusari'una fil khairat. Jadi berlomba-lombalah, bersegeralah kita dalam berbuat kebaikan. Jadi ketiga hal tersebut merupakan cara, ya, merupakan kriteria bagi kita yang menginginkan, ya, menjadi orang yang soleh, atau bagi kita yang menginginkan anak yang soleh. Jadi jangan kita hanya berdoa saja, tapi lakukan, ya, sesuai dengan apa yang Allah ajarkan lewat Al-Quran tadi, lewat apa yang Allah sampaikan lewat Al-Quran. Kalau memang betul kita ingin menjadi orang yang soleh, atau kita menginginkan anak yang soleh, lakukan seperti apa yang dijelaskan Allah di ayat tersebut tadi. Jadi dari ayat ini, pahamlah kita, mengertilah kita contoh dari wazan yufa'ilu. Ya. Di lafaz ini terdapat kalimat yusari'una. Kata yusari'una merupakan perubahan yang ketiga dari kata yusari'u. Yusari'u, yusari'ani, yusari'una. Seperti halnya dengan wazan yufa'ilu, yufa'ilani, yufa'iluna. Nah, itulah dia contohnya. Dari penjelasan saya ini tadi,
Maka apabila masih ada yang masih kurang jelas, maka bolehlah untuk bertanya dalam kolom komentar. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.